Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, dan Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini, kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem sirkulasi. Kelompok 6 sendiri terdiri dari yang pertama Dahlia Aisyah sebagai pemateri ketiga, ada saya sendiri Rismayanti sebagai pemateri pertama, dan Anida Kamelia Febiana sebagai pemateri kedua. Langsung saja kepada materi. Nah, setiap organisme melakukan kegiatan metabolisme di dalam tubuhnya. Kegiatan metabolisme tersebut terjadi di dalam sel dan diperlukan makanan serta bahan lain yang berasal dari luar tubuh organisme agar bisa menjalankan aktivitas kehidupan di dalam sel. Untuk mengedarkan bahan tersebut, terdapat sistem yang dikenal dengan nama sirkulasi. Sistem tersebut menggunakan darah sebagai alat transportasinya, sehingga kemudian dikenal juga dengan sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel dalam tubuh untuk membantu melawan penyakit dan untuk mempertahankan homeostatis. Nah, secara garis besar, sistem sirkulasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. Yang kedua, berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. Yang ketiga, menyebarkan tekanan atau kekuatan. Selanjutnya, sistem sirkulasi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada jantung. Peranan jantung sebagai organ sistem sirkulasi terdiri atas 2 aspek penting. Yang pertama adalah sebagai pemompa cairan melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Hal ini juga menciptakan gradien tekanan yang mendorong darah keluar jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, sehingga darah merupakan pompa tekanan. Peran kedua adalah adanya beberapa kontrol penting dari jantung terhadap kerja sistem sirkulasi secara keseluruhan dengan mengubah-ubah laju detakan dan daya kontraksi. Jumlah unit ruang jantung antar takson selaras dengan kemajuan evolusi masing-masing taksa. Hal ini secara lengkap dapat diamati pada ruang-ruang jantung kelompok vertebrata. Pisces hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 atrium dan 1 ventrikel. Amfibi memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Sedangkan pada reptil, jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang atrium dan 2 ruang ventrikel. Namun, terdapat variasi antar kelompok reptil dari aspek ada atau tidaknya septum atau sekat antara ventrikel kiri dan kanan. Pada burung, ruang jantung sama dengan mamalia, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel dengan sekat pemisah yang sempurna. Komponen sistem sirkulasi yang berikutnya adalah pembuluh darah. Pada kelompok hewan dengan sistem peredaran darah tertutup, terdapat 3 jenis pembuluh darah yang berperan dalam proses sirkulasi, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Nah, arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung. Darah yang mengalir dalam arteri memiliki tekanan yang cukup tinggi, sehingga dinding pembuluh harus tebal dan kuat untuk menahan darah yang mengalir di dalamnya. Yang kedua ada arteriol, merupakan pembuluh darah arteri kecil. Dinding pembuluh tersusun atas otot polos yang banyak. Fungsi utama yang penting adalah menjamin kelangsungan aliran darah secara reguler ke organ-organ yang membutuhkan secara proporsional. Fungsi ini difasilitasi oleh keberadaan otot polos pada dinding pembuluh. Selanjutnya ada kapiler, adalah pembuluh terkecil dalam sistem sirkulasi. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas
nutrisi, dan substansi-substansi lainnya antar sel dan darah. Fungsi tersebut didukung oleh struktur kapiler yang hanya tersusun atas selapis sel tipis dan luas permukaan total yang sangat besar. Selanjutnya ada vena dan venula. Vena berperan dalam mengembalikan darah ke jantung, sedangkan venula adalah vena kecil yang berhubungan langsung dengan kapiler. Struktur dindingnya lebih tipis daripada arteri, dan aliran darah bertekanan rendah. Vena-vena utama memiliki katup yang berfungsi memastikan terjadinya aliran darah satu arah saja kembali ke jantung. Komponen sistem sirkulasi yang selanjutnya adalah darah. Darah merupakan jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah mengandung sekitar 90% air dan berbagai zat terlarut atau tersuspensi di dalamnya. Zat tersuspensi tersebut mencakup beberapa jenis bahan, di antaranya ada protein plasma, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Sari makanan, yaitu glukosa, monosakarida, asam amino, dan lipid. Kemudian ada juga bahan untuk dibuang dari tubuh, antara lain urea dan senyawa nitrogen. Selanjutnya ada juga berbagai ion, misalnya natrium, kalium, klor, fosfat, kalsium, sulfat, dan senyawa bikarbonat. Kemudian ada juga bahan lain yang biasanya terdapat dalam darah, misalnya hormon, gas respiratori, vitamin, dan enzim. Nah, di darah juga ada sel darah yang mencakup eritrosit atau sel darah merah, berbentuk kepingan bikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 nanometer dan ketebalan 2 nanometer. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10 sampai dengan 12 nanometer dan memiliki inti. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Nah, sel darah adalah sel darah yang berukuran 2 sampai 3 nanometer, berbentuk kepingan dan tidak berinti. Nah, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi terbuka merupakan suatu sistem di mana pembuluh darah membentuk sirkuit yang sempurna di seluruh tubuh, sehingga ketika darah mengalir, darah akan meninggalkan pembuluh darah dan mengalir di antara jaringan ruangan terbuka, yaitu hemokol dan blastosol. Ruang terbuka tersebut biasanya berada di antara endoderm dan ektoderm. Cairan yang terdapat di ruang hemokol disebut hemolimfe yang akan berlangsung mengenai sel-sel sekitarnya. Selanjutnya, dari jaringan akan kembali ke jantung. Tipe ini banyak ditemukan pada arthropoda dan moluska. Pada arthropoda dan moluska, jantung menghasilkan tenaga yang akan memompa darah ke seluruh tubuh hewan. Jantung itu sendiri memiliki jumlah bukaan yang disebut ostia, yang memungkinkan darah kembali ke dalam jantung setelah beredar. Relaksasi jantung akan menyedot darah secara aktif ke dalam jantung sehubungan dengan adanya tekanan negatif yang ada di dalam ruang jantung. Kemudian ada sistem sirkulasi tertutup. Nah, dalam sistem peredaran darah tertutup ini, darah selalu berada dalam suatu seri pembuluh darah selama proses peredarannya dan tidak pernah keluar dari sistem. Sistem peredaran darah ini ditemukan pada Annelida, Cephalopoda, Echinodermata, dan seluruh vertebrata. Darah yang dipompa jantung dijaga sedemikian rupa sehingga tekanannya tetap tinggi, yang kemudian menghasilkan siklus peredaran yang dinamis mulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan lancar. Ada 5 ciri spesifik dari sistem sirkulasi tertutup, terutama pada hewan tingkat tinggi, yaitu terdapat pemisahan fungsi dari masing-masing organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem sirkulasi. Sehubungan hal tersebut, terdapat jantung yang merupakan pemompa darah dan darah
dipompa ke arteri pada level tekanan yang dipertahankan untuk tetap tinggi. Kedua, terdapat sistem pembuluh arteri yang berperan sebagai reservoir tekanan sekaligus mendorong tekanan darah ke kapiler. Kemudian, terdapat dinding kapiler darah yang sangat tipis sehingga memudahkan perpindahan substansi dari darah dalam kapiler ke cairan jaringan di ruangan sel untuk selanjutnya memasuki sel. Kemudian, tekanan darah di kapiler tertentu di glomerulus pada ginjal vertebrata cukup tinggi sehingga memungkinkan berlangsungnya ultrafiltrasi di ginjal. Kemudian, terdapat sistem limpa yang penting dalam proses pengembalian cairan dari ruang antar sel ke pembuluh darah. Nah, sistem sirkulasi tertutup memiliki dua pola berbeda dalam proses sirkulasi darahnya, yaitu yang pertama ada sistem sirkulasi tunggal atau closed single circulation. Nah, contoh hewan dengan sirkulasi tipe ini adalah kelompok Pisces. Pada tipe ini, darah akan meninggalkan jantung melalui ventrikel, terus melewati insang, dan mengalami oksigenase dengan mekanisme difusi pertukaran O2 dengan CO2 di insang. Dan selanjutnya, mengalir ke seluruh tubuh di mana terdapat jaringan atau sel-sel yang akan memakai oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung. Dengan demikian, dalam sekali siklus peredaran darah hanya terdiri atas satu lintasan saja, yaitu dari jantung ke insang dan ke seluruh tubuh yang selanjutnya kembali ke jantung. Yang juga berarti bahwa selama beredar, darah hanya sekali melewati jantung. Kemudian ada sistem sirkulasi ganda. Nah, pada tipe sirkulasi ganda, darah selama beredar akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Hal ini memerlukan struktur jantung yang spesifik, yaitu terdiri atas 4 ruang dalam kurung 2 atrium dan 2 ventrikel. Darah meninggalkan jantung melalui ventrikel kanan dan menuju paru-paru di mana terjadi proses oksigenasi sehingga membawa darah kaya oksigen dari paru-paru untuk kembali ke jantung melalui atrium kiri dan ventrikel kiri untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh sebagai suplai oksigen dan substansi lainnya yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Pada lintasan kedua, darah dari seluruh tubuh yang berupa arah deoksigenasi atau miskin oksigen akan kembali ke atrium kanan dan menuju ventrikel kanan hingga paru-paru lagi sebagai pengulangan siklus kontinu. Sistem sirkulasi invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Hewan yang tergolong dalam kelompok protozoa, semua proses-proses metabolisme untuk kelangsungan hidupnya terjadi di dalam protoplasma sel itu sendiri. Protozoa tidak mempunyai sistem peredaran darah khusus. Mereka menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Zat itu masuk ke dalam plasma sel. Selanjutnya, zat-zat tersebut beredar di dalam sitoplasma melalui proses difusi. Zat-zat sisa yang dihasilkan diangkut oleh plasma sel ke membran sel untuk dikeluarkan. Porifera. Porifera sering disebut hewan berpori karena mempunyai banyak lubang atau pori pada tubuhnya. Lubang kecil dan kanal pada porifera berfungsi sebagai aliran air. Lubang kecil disebut dengan ostia yang berfungsi untuk aliran air masuk. Lubang yang besar disebut osculum berfungsi untuk air keluar. Lubang tersebut dihubungkan oleh sistem kanal, beberapa dengan sel-sel kolar berflagel yang disebut koanosit. Air yang masuk melalui ostia tentu akan membawa juga oksigen dan zat-zat makanan yang diperlukan oleh porifera tersebut. Filum porifera memiliki sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau koanosit, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Setelah itu, sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Makanan porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui ostia.
ostium. Selanjutnya ada cnidaria atau coelenterata. Pada cnidaria, misalnya hidra, makanan yang dicerna di dalam rongga gastrovaskuler langsung diserap oleh sel-sel endoderma, penyusun dinding rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui mulut. Selanjutnya ada platyhelminthes. Pada platyhelminthes, misalnya planaria, makanan masuk ke dalam usus. Selanjutnya, usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Usus tersebut disebut gastrovaskuler, yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada filum Annelida. Filum Annelida memiliki sistem organ tubuh lengkap, termasuk sistem transportasinya atau sirkulasinya. Yang paling umum dipelajari tentang sistem sirkulasi filum Annelida adalah pada cacing tanah. Sistem sirkulasi cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, pembuluh kapiler yang menghubungkan pembuluh punggung dan pembuluh perut, dan lengkung aorta sebagai jantung. Nah, cacing tanah menyerap oksigen melalui seluruh permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, oksigen akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah punggung. Ke dalam pembuluh punggung juga masuk pembuluh darah dari usus yang kaya akan zat-zat makanan. Selanjutnya, darah dari pembuluh punggung menuju lengkung aorta. Lengkung aorta berdenyut, berfungsi sebagai jantung. Dari lengkung aorta, darah mengalir ke tubuh bagian depan dan bagian belakang melalui pembuluh perut. Dari pembuluh perut, darah melalui kapiler, kemudian masuk ke pembuluh punggung. Selanjutnya, darah mengalir ke lengkung aorta. Darah pada cacing tanah beredar di dalam pembuluh. Oleh sebab itu disebut peredaran darah tertutup. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada moluska. Sistem peredaran darah moluska merupakan sistem peredaran darah terbuka. Pada kelas gastropoda, misalnya kelompok siput, alat peredaran darahnya terdiri atas jantung yang terdiri atas atrium dan ventrikel, di mana jantung tersebut terletak di dalam rongga perikardial dan pembuluh darah yang masih sederhana. Proses sirkulasi atau peredaran darah pada gastropoda dimulai dari jantung. Darah yang dikeluarkan oleh jantung akan menuju jaringan tubuh di mana pada jaringan tersebut akan terjadi pembebasan zat makanan dan penyerapan zat-zat sisa. Darah kemudian akan mengalir kembali ke rongga perikardial dan masuk ke dalam jantung melalui ostium. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada arthropoda. Pada arthropoda, sistem sirkulasinya terbuka. Arthropoda memiliki jantung berbentuk pipa yang terletak di bagian dorsal tubuh dan dilengkapi dengan sejumlah lubang beserta klep. Lubang yang dinamakan ostia tersebut memberi peluang kepada darah untuk masuk kembali ke jantung. Jantung memompa hemolimfe melalui pembuluh ke dalam sinus. Di dalam zat-zat diperlukan antara hemolimfe dan sel. Hemolimfe kembali ke jantung melalui ostia. Pada belalang, jantung tubular dorsal memompa maju hemolimfe melalui pembuluh anterior dan menuju ke bagian samping hewan itu melalui beberapa pembuluh lateral yang berurutan. Hemolimfenya diperas ke arah samping melalui sinus oleh gerakan tubuh dan masuk kembali ke jantung melalui ostia yang dilengkapi dengan katup yang akan menutup ketika jantung berkontraksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Anida Camelia Febiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkannya dengan
Materi mengenai sistem sirkulasi pada vertebrata. Sistem sirkulasi pada hewan vertebrata terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limpa. Sistem peredaran darah, semua vertebrata merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda, kecuali pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Struktur darah atau susunan darah pada vertebrata juga sama, yaitu terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Sistem sirkulasi Pisces. Ikan mempunyai sistem transportasi tunggal dan tertutup. Karena dalam satu kali beredar, darah ikan hanya melalui jantung satu kali dan selalu berada dalam pembuluh darah. Darah pada ikan berfungsi mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Jantung ikan terdiri atas dua ruang, yaitu satu serambi atau atrium dan satu bilik atau ventrikel. Di dekat serambi terdapat kantung yang disebut sinus venosus. Peredaran darah pada ikan berlangsung sebagai berikut. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke atrium. Sinus venosus adalah ruang atau rongga jantung yang terletak di antara ventrikel dan atrium. Pada saat jantung mengendul, darah mengalir melalui klep, masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah diteruskan ke konus anteriosus, kemudian menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di insang, aorta bercabang-cabang menjadi kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang, darah mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah didistribusikan ke kapiler di seluruh bagian tubuh untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Selain itu, darah juga mengambil karbon dioksida untuk dibawa kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Dari uraian di atas, jelas bahwa pada sistem peredaran darah ikan, darah hanya melalui jantung satu kali dalam satu peredarannya. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada amfibia. Hewan golongan amfibia contohnya adalah katak. Sistem sirkulasi pada katak tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan satu bilik atau ventrikel. Sistem peredaran darah pada katak yaitu sistem peredaran darah tertutup dan rangkap atau ganda. Pada sistem peredaran darah ganda, darah melalui jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran. Pertama, darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Di antara atrium dan ventrikel terdapat klep yang mencegah agar darah di ventrikel tidak mengalir kembali ke atrium. Darah yang miskin oksigen dari berbagai jaringan dan organ-organ tubuh mengalir ke sinus venosus menuju atrium kanan. Darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel, kemudian menuju ke arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat. Dari paru-paru, darah mengalir ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke atrium kiri. Peredaran darah yang terjadi ini merupakan peredaran darah kecil. Selanjutnya, dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel. Di dalam ventrikel terjadi pencampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Dari ventrikel, darah keluar melalui traktus anteriosus atau batang nadi ke aorta yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Masing-masing aorta ini bercabang-cabang menjadi 3 arteri pokok, yaitu arteri anterior atau karotis yang mengalirkan darah ke kepala dan ke otak, kemudian ada lengkung aorta yang mengalirkan darah ke jaringan internal dan alat dalam tubuh, serta ada arteri posterior yang mengalirkan darah ke kulit dan paru-paru. Selanjutnya ada sistem sirkulasi pada reptilia. Reptilia mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat biliknya tidak sempurna, sehingga darah dari bilik kiri dan bilik kanan dapat bercampur.
Sistem peredaran darah reptilian tertutup dan rangkap atau ganda. Reptil memiliki suatu modifikasi jantung yang lebih maju dibandingkan dengan ikan dan katak. Jantung reptil terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri dan atrium kanan serta ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Atrium kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat atau septum yang sempurna, disebut dengan sekat atrium. Sebaliknya, antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan terdapat sekat yang tidak sempurna, yang disebut dengan sekat ventrikel. Sekat di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan yang tidak sempurna menyebabkan darah dari kedua ventrikel ini bercampur. Pada buaya, sekat ventrikelnya hampir sempurna, yang disebut dengan foramen penizae. Foramen penizae berfungsi untuk mendistribusikan oksigen ke alat-alat pencernaan serta menjaga keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung saat buaya menyelam. Sistem peredaran darah pada reptilia dimulai dari darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke atrium kanan menuju ventrikel. Dari ventrikel, darah menuju arteri pulmonalis lalu masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah memasuki ventrikel. Dari ventrikel terdapat 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Aorta kanan berasal dari ventrikel kiri dan berfungsi membawa darah ke kepala dan seluruh bagian depan tubuh. Aorta lain berasal dari tempat antara ventrikel kanan dan kiri yang berfungsi membawa darah ke bagian belakang tubuh. Kedua aorta ini bercabang-cabang ke arteri-arteri yang menuju ke organ-organ tubuh. Yang keempat adalah sistem sirkulasi pada apes. Sistem sirkulasi pada apes sama dengan mamalia dan manusia. Burung mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat biliknya sempurna sehingga darah bersih dan darah kotor tidak bercampur. Sistem peredaran darah pada burung yaitu tertutup dan rangkap atau ganda. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke ventrikel kanan, kemudian dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat. Darah yang mengandung oksigen ini masuk ke atrium kiri lalu menuju ke ventrikel kiri. Peredaran darah ini disebut dengan peredaran darah kecil karena darah dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi menuju jantung. Dari ventrikel kiri, darah yang mengandung oksigen menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh ini, oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat. Darah yang mengandung karbon dioksida ini dibawa ke jantung. Demikian seterusnya. Peredaran darah seperti ini disebut dengan peredaran darah besar, karena dari jantung darah dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada sistem sirkulasi pada mamalia. Sistem sirkulasi darah pada mamalia tidak jauh beda dengan sistem peredaran darah pada manusia, yaitu terdiri atas darah, alat-alat peredaran darah, dan peredaran getah bening. Sirkulasi darah pada hewan mamalia merupakan sirkulasi darah tertutup dan ganda. Dikatakan sistem sirkulasi tertutup karena peredaran darah berlangsung di dalam pembuluh, sedangkan dikatakan ganda sebab dalam peredarannya darah mengalir ke organ jantung sebanyak 2 kali. Sistem sirkulasi darah ganda pada mamalia meliputi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah meninggalkan ventrikel kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar di dalam tubuh. Aorta ini bercabang menjadi arteri yang lebih kecil yang mengantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Arteri-arteri ini bercabang dan beranting lebih kecil lagi hingga sampai ke arteriola. Arteri ini mempunyai dinding yang sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah dengan jalan mengubah-ubah ukuran saluran dan mengatur aliran darah dalam kapiler. Dinding kapiler sangat tipis sehingga dapat berlangsung pertukaran antara zat plasma dan jaringan interstisil. Kemudian, kapiler-kapiler ini bergabung dan membentuk pembuluh yang lebih besar yang disebut dengan venula.
yang kemudian juga bersatu menjadi vena. Untuk mengantarkan darah kembali ke jantung, semua vena bersatu dan bersatu lagi sehingga terbentuk dua batang vena, yaitu vena cava inferior yang mengumpulkan darah dari badan dan anggota gerak bawah, dan juga vena cava superior yang mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas. Kedua pembuluh darah ini menuangkan isinya ke dalam jantung melalui atrium kanan jantung. Peredaran darah kecil. Darah dari vena tadi kemudian masuk ke dalam ventrikel kanan yang berkontraksi dan memompanya ke dalam arteri pulmonalis. Arteri ini bercabang dua untuk mengantarkan darahnya menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah tidak sukar memasuki pembuluh-pembuluh darah yang mengaliri paru-paru. Di dalam paru-paru, setiap arteri membelah menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk memungut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian kapiler pulmonalis bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan ke dalam jantung oleh 4 vena pulmonalis. Selanjutnya, darah dituangkan ke dalam atrium kiri. Darah ini kemudian mengalir masuk ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel ini berkontraksi dan darah dipompa masuk ke dalam aorta. Maka kini mulai lagi peredaran darah besar. Materi selanjutnya adalah respon kebal atau sistem imun. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Seperti halnya sistem endokrin, sistem imun yang bertugas mengatur keseimbangan, menggunakan komponennya yang beredar di seluruh tubuh. Untuk melaksanakan fungsi imunitas, di dalam tubuh terdapat suatu sistem yang disebut dengan sistem limforetikuler. Sistem ini merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh. Misalnya, di dalam sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, sistem saluran napas, saluran cerna, dan beberapa organ lainnya. Jaringan ini terdiri atas bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respons terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Respon imun terbagi menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Respon imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan atau innate immunity, dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh, dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Yang kedua ada respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon imun yang didapat atau yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Fungsi respon imun. Dalam pandangan modern, sistem imun mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pertahanan, homeostatis, dan perondaan. Pertahanan merupakan fungsi yang menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi, mikroorganisme, dan parasit ke dalam tubuh. Ada dua kemungkinan yang terjadi dari hasil perlawanan antara dua pihak yang berhadapan tersebut, yaitu tubuh dapat bebas dari akibat yang merugikan atau sebaliknya adalah pihak penyerang yang lebih kuat atau mendapat kemenangan, maka tubuh akan menderita sakit. Fungsi yang kedua adalah homeostatis. Fungsi homeostatis memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler yang menghendaki selalu terjadinya bentuk uniform dari setiap jenis sel tubuh. Dalam usaha memperoleh keseimbangan tersebut, terjadilah proses degradasi dan katabolisme yang bersifat normal, agar unsur seluler yang telah rusak dapat dibersihkan dari tubuh. Sebagai contoh, misalnya dalam proses pembersihan eritrosit dan leukosit yang telah habis masa hidupnya. Tiga adalah fungsi perondaan. Fungsi perondaan menyangkut perondaan di seluruh bagian tubuh, terutama ditujukan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Perubahan sel tersebut dapat terjadi spontan atau dapat diinduksi oleh zat-zat kimia tertentu, radiasi, atau infeksi virus. Fungsi perondaan
dari sistem imun bertugas untuk selalu waspada dan mengenal adanya perubahan-perubahan dan selanjutnya secara cepat membuang konfigurasi yang baru timbul pada permukaan sel yang abnormal. Selanjutnya ada komponen reaksi imunologi. Komponen reaksi imunologi terbagi menjadi dua, yaitu antigen atau imunogen dan antibodi atau imunoglobulin. Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi, baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral, atau respon imun kedua-duanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Antigen memiliki dua bagian, yaitu determinan antigen atau epitop dan hapten. Determinan antigen atau epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Suatu antigen tersusun dari dua atau lebih molekul epitop. Kemudian ada hapten. Hapten adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carriers yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, atau kosmetik. Kemudian ada antibodi atau imunoglobulin. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Yang selanjutnya adalah autoimun. Autoimun merupakan respon imun yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri serta mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Autoimun dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik, infeksi, lingkungan, serta hormonal. Patogenesis autoimun terdiri atas gangguan aktivitas seluler dan protein regulator. Gangguan aktivitas seluler dapat terjadi apabila tubuh gagal mempertahankan toleransi terhadap self-antigen tersebut. Autoimun terjadi ketika respon autoimun atau respon sistem kekebalan tubuh mengalami gangguan kemudian menyerang jaringan tubuh itu sendiri sehingga memunculkan kerusakan jaringan atau gangguan fisiologis. Padahal seharusnya sistem imun hanya menyerang organisme atau zat-zat asing yang membahayakan tubuh. Gangguan autoimun dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan organ yang diserang, yaitu organ tunggal dan sistemik. Organ tunggal berarti sistem imun menyerang satu organ tertentu, sedangkan yang sistemik artinya sistem imun menyerang beberapa organ atau sistem tubuh yang lebih luas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dahlia Aisyah. Saya akan melanjutkan materi mengenai fisiologi hemostasis. Nah, fisiologi hemostasis merupakan istilah gabungan untuk segala prosedur yang dilakukan oleh tubuh untuk melindungi diri dari proses pendarahan. Hemostasis juga dapat diartikan sebagai mekanisme alami dari tubuh untuk menghentikan kehilangan darah yang berlebihan. Lalu, ada fungsi dari hemostasis, yaitu mengurangi kehilangan darah pada saat terjadinya kerusakan pembuluh darah. Bagaimana mekanisme hemostasis? Nah, di sini ada 4 mekanisme hemostasis. Yang pertama, trombosit membentuk sumbatan bereaksi ketika pembuluh rusak atau ada luka. Nah, trombosit bereaksi ketika pembuluh rusak atau ada luka dengan mereka menempel pada dinding darah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan ini dibentuk guna untuk menutup bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepas bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap yang kedua, pembentukan bekuan darah. Pada pembentukan bekuan darah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembekuan, memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah
fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin ini bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Nah, kemudian terjadi gumpalan atau bekuan yang menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu penghentian proses pembekuan darah. Pada proses ini, setelah bekuan darah terbentuk dan peredaran darah terkendali, maka protein-protein lain akan menghentikan faktor-faktor pembekuan, agar penggumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlakukan. Selanjutnya yaitu tahap terakhir atau tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Nah, pada tahap ini terjadi ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Kemudian helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel darah dari bekuan darah. Kemudian ada golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Nah, golongan darah yang secara umumnya ada dua sistem, yang mana ada sistem ABO dan sistem Rhesus. Nah, di sini akan dibahas mengenai sistem ABO yang pertama. Nah, pada sistem ABO ini, pada permulaan abad tahun 1900 dan 1901, Kalendrei-Steiner menemukan bahwa penggumpalan darah atau aglutinasi kadang-kadang terjadi apabila eritrosit atau sel darah merah seorang dicampur dengan serum darah orang lain. Akan tetapi pada orang lain, campuran tadi tidak mengakibatkan penggumpalan darah. Nah, berdasarkan reaksi tadi, maka Landsteiner membagi orang menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Nah, hasil dari tes golongan darah sistem ABO yaitu pertama, dikenal dua macam antigen, yaitu ada antigen A dan antigen B. Sedangkan ada zat antinya yang dibedakan atas anti A dan anti B. Dapat dilihat pada gambar. Nah, pada golongan darah A yaitu memiliki antigen A dan anti B di dalam serum darah atau plasma darah. Kemudian, pada golongan darah B memiliki antigen B dan anti A. Dapat dilihat ya pada gambar. Nah, kemudian golongan darah O yaitu memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi memiliki anti A dan anti B di dalam serum darah atau plasma darah. Nah, yang terakhir golongan darah AB, yaitu memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi tidak memiliki anti A ataupun anti B di dalam serum darah atau plasma darah. Nah, sehingga dapat digambarkan seperti pada gambar di samping. Ini merupakan gambar dari hasil tes golongan darah dengan sistem ABO. Selanjutnya, transfusi darah. Secara umum dalam proses transfusi darah ini terdiri dari dua prinsip yang harus diperhatikan. Yang mana? Yang pertama, jika aglutinin A bertemu dengan aglutinogen A atau aglutinin B bertemu dengan aglutinogen B besar akan menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Nah, selanjutnya yang kedua, cara yang mudah untuk memahami transfusi darah yaitu untuk donor, perhatikan aglutinogennya, sedangkan untuk resipien atau penerima darah, perhatikan aglutininnya. Nah, di sini ada gambar dari atau tabel dari transfusi darah. Nah, di sini jika golongan darah A, maka memiliki aglutinogen A besar, sedangkan aglutininya itu B kecil. Kemudian untuk golongan darah B, memiliki aglutinogen B besar dan aglutinin A kecil. Untuk golongan darah AB memiliki aglutinogen A besar dan B besar, namun tidak memiliki aglutinin. Nah, yang terakhir golongan darah O, yaitu tidak memiliki aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin A kecil dan B kecil. Nah, sebagai contoh, saya bergolongan darah A ingin mendonorkan darah ke Maya yang bergolongan darah B. Ingat, saya adalah donor dan Maya adalah resipien atau penerima darah. Golongan darah saya
yaitu A memiliki aglutinogen A. Nah, dapat dilihat pada tabel. Sedangkan golongan darah maya, yaitu B memiliki aglutinin, yaitu A kecil. Nah, jika aglutinin A kecil bertemu dengan aglutinogen A besar, maka akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, itu sebabnya saya yang bergolongan darah A tidak bisa mendonorkan darah kepada Maya yang bergolongan darah B. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem resus. Sistem resus merupakan sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen D di permukaan sel darah merah. Penggolongan darah resus berdasarkan pada penemuan jenis antigen resus dalam eritrosit manusia. Pengolongan darah dengan sistem resus ini dibagi menjadi dua, yaitu orang dengan darah resus positif atau dilambangkan R besar H+, dan orang dengan resus negatif dilambangkan R besar H-. Nah, orang yang dengan darah resus positif adalah orang yang memiliki antigen resus dalam darahnya sehingga waktu darahnya dites atau diuji dengan antiserum yang mengandung anti-RH, maka darahnya akan menggumpal. Nah, sementara orang yang tidak memiliki resus atau disebut sebagai resus negatif, H-, di dalam darahnya sehingga darahnya tidak menggumpal pada saat dilakukan tes dengan antiserum anti-RH. Nah, baik golongan darah RH+ maupun RH- ini memiliki antibodi resus dalam plasma darahnya. Selanjutnya yaitu ada hasil dari golongan darah resus. Nah, di sini ada gambar dari hasil golongan darah resus. Bahwasanya penggolongan darah sistem resus ini dibagi menjadi dua yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada resus positif dan resus negatif. Nah, jenis penggolongan darah resus seringkali digabungkan dengan penggolongan darah ABO dengan menambahkan plus atau positif bagi pemilik faktor resus atau negatif bagi yang tidak memiliki faktor resus dalam darahnya. Sehingga kita mengenal golongan darah ada A+, kemudian atau amin, ada B+ atau B-, ada AB+ atau AB-, dan O+ atau O-. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman hasilnya pada gambar di samping. Cairan tubuh hewan adalah cairan yang mengelilingi sel-sel hewan. Cairan tubuh hewan ini merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologi dalam tubuh makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk dapat bertahan hidup sangat tergantung dari cairan yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Cairan tubuh hewan dalam berbagai hal memiliki komposisi yang berbeda dengan lingkungan eksternal hewan. Misalnya, pada hewan terestrial memiliki cairan tubuh yang dikelilingi oleh lingkungan eksternal berupa air. Nah, hal yang harus dilakukan oleh hewan adalah menjaga cairan tubuhnya dalam kondisi yang relatif konstan seperti konsentrasi ion-ion, gas terlarut, level nutrien, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan hewan dalam mempertahankan kondisi cairan tubuh internalnya dalam level yang relatif konstan telah memberikan peluang kepadanya untuk kolonisasi berbagai tipe lingkungan termasuk lingkungan terestrial yang ekstrim. Cairan tubuh hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada cairan tubuh hewan ekstraseluler dan cairan tubuh hewan intraseluler. Cairan ekstraseluler merupakan cairan yang terdapat di luar sel-sel dari sebagian besar hewan. Cairan ini dikenal juga dengan cairan interstisial. Cairan ekstraseluler itu meliputi yang pertama ada plasma darah. Nah, plasma darah merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Yang kedua ada cairan interstisial atau cairan jaringan, merupakan cairan tubuh yang terdapat di ruang antar sel. Yang ketiga ada cairan limfa, merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh limfa dan organ limfatikus atau nodus limfatikus, tosil, timus, dan limfa. Yang keempat ada cairan sinovial, merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam rongga persendian. Yang kelima ada cairan
prospinal merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam ruang-ruang otak dan kanal sentral sumsum tulang belakang. Yang keenam ada aqueous humor dan vitreous humor, merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam bola mata. Yang ketujuh ada cairan endolimfa, merupakan cairan tubuh yang berada di dalam labirin membran. Yang kedelapan ada cairan perilimfa, merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam labirin tulang. Cairan eksternal ini mengandung banyak Na, Cl, dan HCO3, serta bahan nutrisi. Nah, selanjutnya itu ada cairan intraseluler. Cairan intraseluler ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel dan meliputi 2/3 dari cairan seluruh tubuh. Konsentrasi cairan intraseluler harus sama dengan cairan ekstraseluler. Nah, jika tanpa adanya keseimbangan tersebut, maka sel tidak akan stabil secara osmotik dan akan menimbulkan resiko perubahan ukuran sel dengan bertambahnya atau berkurangnya air di dalam sel, yang akhirnya akan membahayakan bagi sel tersebut. Nah, pada cairan intrasel atau intraseluler sel ini mengandung komposisi yaitu banyak K, kemudian Mg, HPO, dan SO4. Sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan suatu jalur tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstisial ke dalam darah. Suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Nah, limfa sendiri berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Sistem limfatik adalah jaringan, pembuluh, dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan getah bening kembali ke sistem peredaran darah. Sistem ini melibatkan jaringan pembuluh secara luas yang melewati hampir semua jaringan tubuh. Sistem limfatik ini terdiri dari beberapa bagian, yang mana pertama ada cairan limfa. Dapat dilihat pada gambar bahwa cairan limfa merupakan cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuningan, serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan ini tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Yang kedua ada pembuluh limfa. Dapat dilihat pada gambar, pembuluh limfa merupakan bagian terpenting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka, yang mana limfa dari jantung tubuh akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain, yang membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Aliran limfa dalam pembuluh limfa akan dipengaruhi oleh kontraksi otot rangka. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa atau nodus yang terbentuk bulatan kecil. Semua cairan limfa yang berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, dan lengan kanan terkumpul dalam pembuluh-pembuluh limfa dan bersatu menjadi pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa ini bermuara di pembuluh bilik atau vena di bawah tulang selangkah kanan. Cairan limfa yang berasal dari bagian selain yang bermuara di pembuluh limfa kanan akan bermuara pada pembuluh limfa dada yang bermuara di tulang selangkah kiri. Selanjutnya, ada nodus limfatik. Nodus limfatik merupakan nodus yang diselubungi jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus-nodulus. Dapat dilihat ya pada gambar. Nah, tiap nodulus ini mengandung ruang-ruang atau sinus yang berisi limfosit dan makrofag. Saat cairan limfa ini melewati sinus, maka makrofag akan memakan bakteri dan mikroorganisme lain yang terbawa. Nah, sehingga fungsi dari nodus limfa adalah menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi respon imun. Selanjutnya ada sel limfatik. Sel limfatik merupakan kelompok sel limfatik dan matriks ekstraseluler yang dibungkus oleh kapsul jaringan penyambung. Nah, sel ini berfungsi untuk menemukan atau menentukan respon imun terhadap mikroorganisme infeksius dan zat asing lainnya,
Sel ini ditemukan dalam sirkulasi dan juga terkonsentrasi di organ-organ dan jaringan limfoid sentral seperti limfa, amandel, dan kelenjar getah bening di mana respon imun awal kemungkinan terjadi. Selanjutnya yaitu ada tonsil atau amandel, dapat dilihat pada gambar. Nah, bahwa tonsil atau amandel ini merupakan bagian dari sistem organ limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi utamanya yaitu sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil ini menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup atau tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu ada kelenjar timus atau timus. Merupakan bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh yang berfungsi untuk memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Kemudian ada limfa. Limfa merupakan organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limfa ini bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Dapat dilihat limfa pada gambar. Nah, selanjutnya ada susum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem organ limfatik yang berfungsi untuk memproduksi sel darah putih dan sel darah merah. Sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan dada. Kemudian ada ductus thorax. Ductus thorax dapat dilihat pada gambar bahwa ductus thorax adalah pembuluh getah bening utama dalam tubuh, dengan pembuluh limfatik menjadi bagian dari sistem kekebalan yang membawa getah bening ke seluruh tubuh. Nah, ductus thorax berfungsi untuk membawa cycle dari usus ke darah. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem limfatik memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, ada menjaga tingkat cairan dalam tubuh. Nah, dalam menjaga tingkat cairan dalam tubuh, sistem limfatik mengumpulkan kelebihan cairan yang mengalir dari sel dan dari jaringan ke seluruh tubuh, kemudian mengembalikannya ke aliran darah. Kemudian dari aliran darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu menyerap lemak dari saluran pencernaan. Dalam menyerap lemak dari saluran pencernaan, seperti oleh getah bening, termasuk cairan dari usus yang mengandung lemak dan protein dan membawanya kembali ke aliran darah. Yang ketiga yaitu mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. Yang keempat yaitu sistem limfatik berperan dalam mengangkut asam lemak gliserol. Kemudian yang kelima, sebagai salah satu sistem yang mengembalikan semua cairan interstisial ke sistem peredaran darah dalam bentuk cairan limfa. Yang terakhir, kelenjar limfa menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghadirkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya yaitu ada ketidakseimbangan hemostasis darah. Hampir semua gangguan yang terjadi di dalam tubuh disebabkan oleh kegagalan tubuh dalam menjaga kondisi hemostasisnya. Apabila keseimbangan ini terjadi secara terus-menerus, akan terjadi abnormalitas fungsional tubuh. Jika gangguan terhadap hemostasis terjadi sedemikian berat sehingga tidak lagi memungkinkan keberlangsungan hidup, sehingga timbul kematian, seperti kehilangan darah dalam jumlah yang kecil atau sedikit, mungkin tidak fatal karena tubuh masih mampu mengkompensasi kehilangan darah tersebut dengan cara meningkatkan tekanan darah, mereabsorpsi cairan di ginjal. Tetapi bila kehilangan darah terjadi dalam jumlah yang besar atau banyak, upaya untuk mengkompensasi tubuh mungkin tidak memadai sehingga berakibat fatal. Nah, contoh lainnya yaitu saat tubuh kita terluka atau mengeluarkan darah, jaringan akan mengirimkan sinyal kimia yang mengaktifkan fungsi fibrinogen dalam plasma darah. Nah, hal ini akan merangsang pengaktifan fibrinogen di sekitar luka sehingga dalam
darah mulai menggumpal. Nah, apabila proses ini tidak terjadi, tubuh dapat kehilangan banyak darah dan kehilangan kondisi homeostasisnya. Nah, itulah ketidakseimbangan hemostasis pada darah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.